Kalau mau lukis, lukislah alammu. Jika kamu mau lukis alam kami, berarti kamu ikut kami. Saya coba berdiri di depan, di antara itu apa? Pagar jembatan itu menghadap ke utara laut, terlihat cakrawala. Tahu-tahu dari bawah itu muncul, Mas, seperti ada gambar yang siluet, tapi ini berwarna ya. Ini yang saya maksud Masjid Kubah Perak itu. Boleh ditanya sama orang-orang pinter, monggo. Kalau ingin membuktikan. Pasti kalian kan tahu di Selamaran ya, Laut Utara itu ada jembatan besar yang sering buat mancing ya. Jembatan Iya. pertama itu. Ini Yang sekarang jembatan itu. ini jembatan, dan di bawah ini jembatan ini kan ada sungai menuju ke utara ini kan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dari Sabang sampai Merauke yang menonton di Kang Jin Misteri. Saya doakan semoga selalu berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Edi, yang akan menceritakan pengalaman mistisnya, perjalanan misteri berkaitan dengan Laut Utara. Dan Mas Edi ini juga pernah melihat fenomena dua dimensi yang berbeda yang berada di Laut Utara. Jadi ini bisa dibilang tidak masuk akal, tapi memang nyata, real, mereka itu memang ada. Antara dia dan tiada, mereka ada juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita sapa dulu dong Mas Edi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Makasih, Mas, udah mau sempatkan waktunya untuk menceritakan pengalaman cerita gitu ya. Jadi yang namanya fenomen alam gaib, terus makhluk gaib ataupun makhluk lainnya itu kan memang ada ya, Mas? Ya, sepengetahuan dari pengalaman itu memang fakta ada. Real ya? Real. Sebenarnya saya itu paling tidak percaya sebenarnya. Dulu itu. Waktu zaman masih sekolah dari SD sampai SMP itu nggak percaya dengan adanya hal-hal yang demikian mistis. Tapi setelah mengalami sendiri percaya. Dahsyatnya, Mas ya? Alhamdulillah Mas Edi sudah siap ingin menceritakan berbagi pengalaman cerita. Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil mana cerita dari narasumber yang diambil kisah nyata, real, bukan settingan atau karangan cerita. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Monggo Mas Edi, ceritain. Perkenalkan, saya Sutanto Hadi, akrab dipanggil Hadi. Kebetulan saya tinggal di wilayah utara di Pekalongan, yaitu dekat perbatasan Krapyak antara Krapyak dan Klego. Nah, pada waktu masa remaja saya itu dikenal sebagai pelukis pemandangan, pelukis realistis. Saya melukis realistis, Mas. Jadi apapun yang diminta oleh pemesan, saya akan melukis seperti pesanan yang diminta. Terkait dengan misteri yang saya alami, masih berhubungan dengan lukisan saya. Jadi singkat cerita, pada waktu itu kan dikenal di daerah Selamaran ya. Dari sini dekat Selamaran itu. Itu sebelum zaman sekarang sudah jadi perumahan dan ada rumah susun dan sudah ada jembatan. Tapi pada waktu zaman itu pertama kali saya mengalami itu masih berupa proyek baru jembatan. Ya, jadi jembatan baru dibikin, belum ada jembatan yang di timur lagi, itu jembatan Ampel Gading. Jadi pada waktu itu ada tamu dari Cirebon, Mas. Yang namanya saya lupa karena itu orang keturunan Tionghoa ya, yang sudah ceritanya dia sudah sukses berhasil karena nyupang di situ. Jadi terkenal tuh kalau di Selamaran itu ada daerah satu wilayah yang
juru kuncinya namanya Pak Suntung. Itu ada wilayah di Selamaran. Ya. Selamaran itu waktu itu masih berupa hutan bakau, Mas. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan seperti yang tumbuhan di tepi sungai itu kan. Nah, sampai ke sananya itu semua rawa-rawa. Ada persawahan di sebelah selatan yang masih wilayah Krapyak Kidul. Tapi kalau yang Krapyak Lor, pertambahan sama rawa-rawa itu. Nah, di satu wilayah tepi sungai itu ada satu gubuk yang tempat untuk semedi. Oh, tempat khusus. Jadi tempat khusus itu disediakan berupa gubuk, Mas. Nah, di sekitaran itu di bawahnya itu banyak sesajen-sesajen. Ngubur sampai. Ya, karena saya kan tergolong anak nakal ya. Iya. Punya kelompok yang suka apa namanya cari sesuatu yang aneh-aneh gitu kan. Karena memang dasarnya nggak percaya dengan hal-hal itu. Bahkan satu CS ini kalau ada apa sesajen itu dimakan sama kita teman-teman. Saya paling suka pisang gitu waktu itu. Nah, waktu itu kan nggak percaya waktu zaman masih SMP itu. Oh, SMP. Oke, itu cerita sebelum saya mendapatkan hal yang misteri, benar-benar saya mengalami sampai saya sekarat sakit 1 minggu. Iya. Pengen tahu ceritanya? Iya. Jadi gini, kembali ke tadi yang tamu dari Cirebon, orang Tionghoa yang sudah notabene sudah kaya. Jadi asal-usulnya itu dia menjadi tamu di situ ke Pak Juru Kunci Pak Suntung kan. Itu dia mungkin udah berapa tahun nggak tahu, dia datang lagi memohon sama Pak Suntung untuk dibuatkan lukisan, yaitu bentuknya gubuk yang dilatar belakangi dengan alamnya Mbah Kaji. Iya. Saya nggak mau menyebutkan ya, karena itu ada hal yang mungkin berbahaya bagi saya lagi. Jadi ada satu gubuk di situ, dia minta digambarkan, tapi nuansanya minta alam sana. Nah, Mbah Suntung itu menyuruh sama anaknya untuk mencari pelukis, untuk melukis itu pesanan dari orang Cirebon yang sudah berhasil itu. Dicari-cari, ketemu orang Klego Gang Terate, Jalan Terate, namanya Pak Mas Triwidiarto. Teman saya, kalau dia nanti nonton, dia pasti akan mengiyakan, karena memang benar-benar dia yang dapat job pertama. Kalau nggak salah pada waktu itu sekitar nilai 150, zaman saya masih remaja itu nilainya mungkin jutaan untuk sekarang ya. Itu dilimpahkan ke saya, Mas, karena dia merasa bahwa tidak sanggup. Dia memang pelukis, tapi standarnya lebih levelnya di bawah saya. Kalau saya udah dikenal sebagai pelukis di Jelamprang dan dikenal di Pekalongan ya, memang saya pelukis. Kemudian dikasihkan saya lihat kok ringan banget gitu loh. Saya pikir gampang nih ngelukis kayak gini ya, gubuk terus dikasih hayalan-hayalan yang berkaitan dengan alam sana gitu. Wah, cuma menghayal pikir saya kan. Siap, lukisannya minta pakai kanvas, Mas. Dan saya kan banyak persediaan kanvas, ambil singkat cerita saja karena nggak, supaya cerita ini masuk ke ranah yang menjadikan saya kenapa percaya dengan alam itu. Terus saya pada waktu itu memilih malam Jumat, Mas, karena mengenai hal-hal sakral supaya bener ada apa enggak gitu. Sama pembuktian sama saya merasa mampu itu. Saya ambil kanvas dan saya menggambar itu di depan pintu, sandarkan di pintu. Saya menghadap ke barat, di belakang saya itu jalan raya, jalan Jelamprang yang ke arah Selamaran. Saya melukis sketch demi sketch sudah hampir 50% ya. Saya mewarnai hampir jadi, dan saya belakangnya mulai tak gambar hayalan bahwa gubuk itu ada nuansa yang mistis gitu kan. Saya gambar tiba-tiba angin seperti datang, Mas. Dan angin itu datangnya secara tiba-tiba, seperti menampar belakang sini saya kan. Apa ini? Tengkuk. Angin itu tahu-tahu gitu dan saya langsung pingsan. Lubrak itu lukisan tuh. Jadi lukisan setengah jadi itu terlempar ke pintu, mak saya keluar. Akhirnya saya dipapah ke kamar dan saat itu saya udah kondisi sakit, boleh dibilang nggak ngerti sakit apa gitu. Dibawa ke puskesmas juga panas terus itu. Selama akhirnya
sekitar hampir Jumat lagi. Nah, gitu kan. Kemudian untuk ibu saya panggilnya Mak ya waktu itu. Ada yang memberi saran untuk membuatkan bubur abang putih. Karena dilihat dari kronologi saya itu kenapa gitu loh. Akhirnya dibuatkan bubur abang putih, Mas. Nah, pada hari Sabtunya saya udah mulai membaik. Tahu-tahu saya mendingan dan saya mungkin sudah bisa jalan-jalan, dinyatakan sudah sembuh. Tapi saya masih ada sangkut paut dengan misteri tadi. Oh, iya. Nah, pada waktu jelang asar ya, saya tiba-tiba mendapat bisikan. Tili ono dhuwur jembatan Selamaran. Pada waktu itu kan terkenalnya Ampel Gading. Nggak tahu Ampel Gading itu di Selamaran atau di Pemalang, tapi saya ingatnya itu proyek Ampel Gading. Karena waktu pembikinan proyek juga saya tahu persis caranya. Nah, saya waktu itu punya sepeda ontel BMX, naik langsung ke sana. Jadi tanpa pikir panjang lebar, saya seolah-olah dituntun untuk berdiri di atas jembatan itu. Dan bisikan itu bukan suara yang keluar, Mas, tapi di kepala gitu, mengiang-iang di kepala. Coba lihat ke arah utara. Kan di bawah itu kan sungai itu mengarah ke utara. Yes. Saya coba berdiri di depan, di antara itu pagar jembatan itu menghadap ke utara laut. Terlihat cakrawala, tahu-tahu dari bawah itu muncul, Mas. Seperti ada gambar yang siluet, tapi ini berwarna ya. Istilahnya seperti kita menonton televisi dalam waktu itu kan sekejap, tidak ada hitungan menit ya. Dia muncul di sebelah kanan saya itu sebuah masjid, sebelah kiri Metropolitan, Mas. Ini mungkin saya terobsesi atau enggak, tapi memang ada kisah-kisah sebelumnya yang seperti itu. Katanya kalau di utara itu ada perkotaan. Tapi yang nampak di saya itu real. Bahwa masjid itu keluar bersamaan dengan alam kota. Nah, sungai yang saya lihat melintasi di jembatan itu ternyata jalan raya. Jalan raya. Seperti tol, dia akan miring belok ke barat. Nah, di sebelah kanan itu masjid, di sebelah kiri itu Metropolitan. Ini real, tapi dalam sekejap terus hilang, menjadi lautan lagi. Jembatan itu kan sungai gede ya. Itu sungai, itu ternyata jalan raya. Jalan raya ya. Nah, faktanya sekarang jalan itu kan sungai itu ditutup, dibuntu. Karena mungkin ada perjanjian dengan antara dimensi sana dan dimensi kita. Itu jalan mereka. Ya, ini satu kesimpulan bahwa saya sekarang menyadari bahwa itu ada sesuatu yang memang harus dimatikan di situ. Nah, mau tahu masjid seperti apa? Ya. Itu masjid itu lain daripada yang lain. Nggak ada di Indonesia mungkin ya. Dia pakainya seperti perak, Mas. Perak. Semua itu dindingnya perak sampai menara dan Mustoko. Menaranya itu, mustokonya semua perak, sama kubahnya perak. Nggak ada warna lain. Perak. Coba, bukan emas tapi perak, silver. Nah, ketika saya udah menyadari hal itu, bisikan yang datang, kalau mau lukislah alammu. Jika kamu mau lukis alam kami, berarti kamu ikut kami. Ini bisikan yang tantangan, Mas. Tawaran ya. Sedangkan saya proyeknya kan harus melukis alam sana. Tapi kalau saya lukis berarti saya ikut mereka. Iya. Lukisan boleh diambil sama dia setelah jadi, tapi saya perjanjian apa sih? Alhamdulillah saya mengikuti hati, Mas. Bisikan itu menyerah bahwa kita nggak boleh mengganggu alam sana. Ini juga saya merasa ada sesuatu yang karena Mas sudah janji sama saya untuk menangkal hal-hal yang istilahkan membocorkan rahasia, bahwa itu ada gambaran seperti itu yang tidak boleh digambarkan melalui kanvas. Saya hanya menyampaikan nanti persepsi Anda seperti apa gitu. Itu
merinding. Branding, gue juga branding mas. Ini benar gimana tuh rasanya? Oke, merinding sekali. Oke guys, ini maaf, ini cut sebentar ya. Ini ada teman yang datang. Mau penangkal juga ya mas ya, biar Ya, nggak ada kendala saya gitu kan gini mas, khawatirnya karena waktu itu saya melukis kan jelas-jelas saya ingin menghayalkan permintaan. Oke, Tapi tiba-tiba di tengah jalan saya ditampar angin dan pingsan. ya. Cut dulu ya mas ya. Oke. Maaf guys, kita cut dulu ya. Ini mau bikin penangkal biar dia nggak ada kendala di podcast ini. Pokoknya teman-teman jangan skip ya. Monggo mas, dilanjut. Oke, karena tadi sudah disanggupi untuk menangkal hal-hal yang mungkin negatif terhadap saya bisa terjadi. Ini saya akan menyampaikan berdasarkan real dan pengalaman saya. Setelah saya dinyatakan sembuh dan saya sudah datang ke jembatan menyaksikan dalam hitungan detik mungkin ya gambaran yang seperti apa. Jadi kesaksian dari saya menghayal itu seperti ini loh bentuknya, jangan mengada-ada gitu. Ya. Tapi waktu saya melukis kan saya nggak menemukan gambaran itu. Iya. Berarti kan saya menghayal mengada-ada gitu kan. Seolah-olah kayak fantastis, belakangnya ada aura-aura mistis gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melukis sungai dan ada perahu, orang dayung, dan ada pohon, kolang-kaling itu apa sih namanya? Daun. Pohon daun gitu di tepi sungai itu pohon daun semua. Real dan warna airnya sama seperti liku-likunya sungai yang seperti aslinya. Alhamdulillah tidak ada gangguan. Setelah itu lukisan jadi, saya kasihkan sama pemesannya dan akhirnya nggak ada masalah. Masalah untuk orangnya yang memesan kecewa bukan urusan saya karena memang faktanya seperti itu. Begitu mas. Jadi mungkin dari kisah yang saya alami ini bisa menjadikan satu pelajaran bagi orang-orang yang mungkin lancang, mungkin apa, memang kita harus menanyakan dulu pada orang-orang yang lebih tahu. Kenapa saya percaya dengan adanya hal demikian? Karena sejatinya manusia hidup di bumi itu bukan sendiri mas. Bumi itu ada dua dimensi. Dimensi kita itu alam kita, saya seperti dengan mas, bisa saling menyentuh, benda-benda bisa saya sentuh, itu karena kita satu dimensi. Dan kita nggak menyadari bahwa kalau kita setiap saat itu melewati bangunan-bangunan mereka, benda-benda mereka, karena kita, bagi mereka adalah kita itu makhluk halus. Sebaliknya kita terhadap alam dimensi dia, ataupun mungkin makhluk halus itu, ya seperti sekarang ini, bahwa dia makhluk halus, bisa nembus tembok, bisa melewati kita. Nah itu sebaliknya. Jadi itu yang menjadikan hal saya percaya dengan adanya makhluk halus. Karena kita pun bagi mereka adalah makhluk halus. Dan sebagai saya mempelajari di mungkin lewat Google, lewat apapun, itu bahwa dimensi itu memang ada. Di dunia itu memang ada. Makanya kalau kita sebagai manusia merasa bangga dengan adanya bumi ini, terus tidak ada makhluk lain di luar sana, itu salah mas. Jadi setelah saya dapat pengalaman itu, saya kan pelajari itu di antariksa, di lewat Google dengan segala sesuatunya, saya menemukan bahwa jagat raya ini bukan sekedar bumi, matahari, bulan. Di luar sana galaksi, berjuta-juta miliar tahun cahaya dan sebagainya, dan kilometer yang tidak bisa terjangkau. Itu ada galaksi-galaksi, dan galaksi itu ada tata surya tersendiri. Di sana ada bumi lagi, juga ada kehidupan lain, dan tentu bentuknya nggak sama seperti kita. Beda alam. Beda alam akan beda bentuk fisiknya. Mereka punya peradaban, punya agama, punya Tuhan. Nama agamanya kita nggak tahu, tapi dia sama-sama menuju ke Tuhan yang Esa. Itu yang saya yakini. Dan mudah-mudahan kalau kisah saya ini bisa dirangkum dengan kisah nyata, real dari saya, mau dipercaya atau tidak, itu persepsi masing-masing mas ya. Kalau
percaya syukur, kalau tidak percaya monggo mencari hal-hal yang bisa menjadi hal yang bisa percaya dengan adanya dua alam berbeda di bumi ini. Ya. Jadi ranahnya kalau Borekso itu sudah menyinggung tentang sejarah. Kalau saya hanya pelukis itu hanya menggambarkan sifat cerita, Mas. Jadi tidak melalui sejarahnya. Ketika cerita di ketoprak ada Borekso bertapa kalong dengan kaki menggantung, kemudian diganggu dengan ular-ular yang ganas melilit-lilit, diutus sama Den Ayu Lanjar. ya, itu mengganggu supaya Borekso itu mau turun karena dirasakan panas di alam sana. Itu saya lukiskan, tapi tidak bisa bertanggung jawab dengan kisah yang sebenarnya, karena itu kisah yang rumor-rumor ataupun dongeng-dongeng yang menjadikan kesatuan dengan alam Mbah Kaji di sana. Sebutannya Mbah Kaji. Jadi kalau ya ini satu juga gambaran mengapa orang-orang Pekalongan tidak ada yang ambil sugihan di sana. Padahal kan faktanya kalau orang-orang luar memang dapat pesugihan. Jadi kalau dari alam sana itu menganggap kita kawasannya di Pekalongan itu sampai ke selatannya Banyumas, ke sini itu dianggapnya cucuk-cucuk Mbah Kaji. Jadi kita dianggap warganya tidak bisa mengambil pesugihan di sana, Mas. Iya. Nah, ini sebagai bahan rujukan kenapa saya yakin. Jadi setelah saya mendapatkan tadi gambaran bahwa ada masjid, ada metropolitan, saya secara acak menanyakan ke orang-orang pinter di kampung saya. Dan saya merahasiakan apa yang mau saya pertanyakan. Sayanya seolah-olah bodoh Tegal, Mas. Mbah, nek dalan naring nggone Mbah Kaji iki apa bener ana masjid karo kota? Oh iya le. Ana masjide Perak, ana kotane. Loh. Sama. Tapi saya nggak ngomong. Cuman saya hanya membuktikan bahwa kesamaan apa yang ditampilkan di pengalaman saya itu, oh iya, saya masih ulang puas kepanjang ada yang orang pinter itu almarhum. Itu yang kebetulan anaknya teman saya di partai. Saya menanyakan hal serupa, tapi pertanyaan saya juga bodoh Tegal. Anu Pak, apa bener nek lor kono ki ono masjid karo kota? Oh iya bener kuwi. Dan kali Loji itu merupakan pintu gerbang. Kali Loji? Kali Loji ya. Nanti kalau mau tak carikan ceritanya. Jadi itu jembatan Loji itu kan jalan tanjakan, di bawahnya itu adalah menuju ke sana. Pintu. Dulu konon, kalau ini konon ya, kalau konon itu cerita yang bisa dikumpulkan dari orang-orang Pekalongan dan sekitarnya, bahwa sering kalau Jumat Kliwon itu ada utusan dari sana ke pasar Banjarsari beli telur, beli apa kalau mau ngepek mantu dan sebagainya. Ya. Itu dulu. Mas kan tadi ada temannya yang dari Cirebon sukses pesugihan sampai kaya, itu masa pernah? Itu bukan teman. Bukan teman tamu. Jadi ini saudagar ya, dinamakan saudagar karena dia sudah kaya. Itu dia mungkin sudah sukses. Dia pingin, kalau orang gimana sih? Ketika sukses dari mana orang Cina itu, orang keturunan itu pingin apa berbakti dan menunjukkan bahwa saya bisa begini karena dari sana gitu. Nah, dia datang ke Pekalongan menemui Mbah Suntung, dia minta untuk dilukiskan tempat itu ya, kebetulan saya sebagai pelukisnya. Itu ceritanya gimana tuh, Mas? Ya seperti tadi yang saya ceritakan kan. Dia minta juru kuncinya namanya Mbah Suntung, tolong saya dilukiskan. Zaman dulu kan belum ada model kamera-kamera yang seperti sekarang pakai HP, pakai digital, itu kan nggak ada. Dan dia minta lukisan, bukan potret. Karena kalau potret kan alam nyata. Nah, dia tuh minta di gubuk itu dilatar belakangi alam sana gitu. Iya. Tapi dia ritual, Mas. Kenapa? Ritual enggak? Kalau dia saya nggak ketemu orangnya. Enggak. Jadi perantara semua. Saya nggak kenal sama kohnya itu.
Saya cuma dikasih sama teman saya yang mana Triwidiarto itu untuk melanjutkan pesanannya. Jadi pesanan kedua ke saya itu karena dia nggak sanggup. Berarti pas waktu Mas lihat di jembatan itu ada masjid dan juga metropolitan ini jelas ya, Jelas, hanya penampakan hitungan detik aja. hitungan detik. Jadi perlahan dia naik dari permukaan cakrawala laut itu. Kan kalau dari jembatan kelihatan tuh permukaan lautnya. Iya. Itu muncul. Jadi sungai itu ke utara itu jalan raya. Iya. Berubah dari pandangan saya itu menjadi jalan raya. Jalan raya ini ada mobil-mobilnya nggak, Mas? Iya, itu ada yang berlalu lalang, tapi saya nggak memandangi jalan rayanya. Yang saya lihat masjid. Masjid. Jadi apa yang melintas di situ saya Oke. sama sekali Boleh nggak lihat. dicekat, Mas? Boleh kalau hanya sekedar untuk membuat karena memang saya pelukis ya mungkin bisa saya Bisa sket. dicekat ya. Boleh. Oke guys, ini akan sekat gambaran dari bentuk yang berada di jembatan Selamaran, Kalongan ya. Kan ada jembatan buat mancing. Utaranya itu ada laut, dan di situ ternyata ada sebuah masjid dan jalan raya dan metropolitan. Oke, kita akan coba sekat gambar tersebut ya. Karena beliau ini dulunya pelukis, kita akan mencoba. Mudah-mudahan bisa ya guys ya. Monggo Mas di-sket Mas. Oke. Saya sket setelah saya berada di atas jembatan. Iya. Saya gini aja. Kalau gambarnya nggak sesuai dengan lukisan yang waktu itu saya lukis ya, karena ini pakainya spidol, hanya bentuk tepatnya ada dua menara kiri kanan. Di sebelah kirinya perkotaan, ada gedung tingkat juga. Iya. Mewah banget itu ya Mas ya. Ya, jadi kalau yang saya pelajari dibaca di artikel-artikel tentang cerita di utara, Laut Utara itu ada perbankan juga, Iya. ada perekonomian di sana. Dan inilah satu bukti yang saya alami, saya melihat sendiri, fakta untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena kalau mau
mau membuktikan ya harus dirinya sendiri. Nah, monggo. Kalau yang nggak percaya ya monggo, cuman jalannya seperti itu. Jadi ini jalan raya. Jalan raya itu sebenarnya sungai yang saya gambar ini. Ini saya berada di atas jembatan. Oke, berarti ini jembatan ya. Iya. Ini Berarti saya Mas nanti menghadap ke utara. madhab ke utara. Ini nanti tak tunjukkan ke sana. Sini saya sepeda saya taruh. Mana Mas Sawer? Berarti kalau bukajinya sendiri nggak muncul ya Mas? Enggak. Nggak ya? Jadi gini, dalam cerita saya memang sama sekali nggak ada berkaitan, tidak ketemu dengan Bukaji. Iya. Karena memang itu mungkin suruhan untuk memperingatkan saya. Iya. Karena kan saya kan mungkin dianggap masih, kalau di situ kan cucu-cucunya gitu. Untuk berhati-hati tidak melayani orang luar untuk Iya. menunjukkan seperti apa aslinya, seperti itu nggak boleh. Kalau memang nekat ya berarti ikut sana. Ya itu. Ini tadinya sungai menjadi jalan raya. Di sini ini banyak sekali kota-kota yang bahkan ada seperti jembatan layang. Kalau cuacanya kayak apa Mas? Sore atau pagi tuh Mas? Itu cerah. Cerah. Langitnya biru waktu itu. Oh, langitnya biru. Nah, ini yang saya maksud Masjid Kubah Perak ya. Perak itu boleh ditanya sama orang-orang pinter, monggo. Kalau ingin membuktikan, intinya gini, jembatan yang saya saat waktu itu berdiri untuk melihat fakta itu, di jembatan ini. Tapi kalau bisikan ini suaranya apa Mas? Nggak ada suara, dia hanya berngiang aja di otak. Itu kalau orang bilang, oh ada suara nggak ada wujud, itu mungkin hanya reka-rekaan. Yang sebenarnya kalau ada sesuatu, dia akan masuk di kepala kita, karena kita punya apa namanya, seperti intelijensi yang bisa berhubungan langsung dengan makhluk lain gitu. Nah, kalau makhluk halus pun yang bisa melihat kita itu orang pinter, makhluk pinter, bukan sembarang gitu. Sama juga kalau makhluk seperti manusia itu harus pinter baru bisa melihat mereka. Sama sebenarnya. Nah, ini sebagai tanggal sama tahunnya Mas. Oke, tahun saya ingat, saya masih sekitar tahun 1989. Karena ini menjelang saya menikah itu kan, saya kan 90 menikah. Hari apa itu Mas? Kalau harinya saya kan waktu itu kan sudah jelas hari Jumat. Hari Jumat ketemu hari Sabtu. Saya ke jembatan ini hari Sabtu sore. Ini di jembatan Sabtu sore ya. Ini jalan. Oke. Ya, ini nanti ditunjukkan. Ini masjid, ini perkotaan, kota itu ya. Kota ya, kota. Ini luas ke sana kota, di sini ini jalan. Iya. Jalan Menuju. Oh iya. Jadi kalau jalan ada, berarti jembatan itu nggak ada di gambar itu. Oke guys, ini sudah selesai lukisan dari Mas Edi yang benar-benar real, nyata, dan bukan hayalan ya Mas ya. Bukan menghayal. Kalau menghayal gini, jadi konotasinya beda gini. Kalau orang menghayal itu mendatangkan sebelum dia ada. Jadi, tapi kalau kita sudah digambarkan, berarti itu semacam bisikan. Ada nanti cerita yang... Ini guys, saya jelaskan, yang pasti kalian kan tahu di Selamaran ya, Laut Utara itu ada jembatan besar yang sering buat mancing. Jembatan pertama itu. Ini yang jembatan ini jembatan, dan di bawah ini jembatan ini kan ada sungai menuju ke utara, ini kan besar. Ini ternyata jalan raya. Banyak ilalang mobil ada. Cuman saya nggak merhatikan. Sebelah kanan ini adalah sebuah masjid. Jadi sebelah
Sebelah kanan tuh berarti sebelah timur. Timur ya. Ya, masjid Sebelah timur ini ternyata ada sebuah masjid besar yang berwarna bentuk perak. perak, dan terus sebelah kiri ini Kota. kiri ini ada Metropolitan yang Iya. sangat mewah ya Mas. Ya. Ini tanggal di 1989, Tahun tanggalnya lupa. hari Jumat malam 10 ya. Iya. Tapi kalau cuaca warna biru cerah Biru gitu cerah, ya. biru cerah. Jadi masa ini duduk di tengah menuju ke utara. Jadi cuma berapa detik gitu ya Mas? Ini karena bisikan itu untuk saya membuat lukisan yang sebenarnya. Oke. Masa pas waktu lukis terus tiba-tiba ada angin di belakang terus sakit ya? Ini Itu kok bisa pingsan. gitu, kenapa itu Mas? Itu pingsan lah, itu Pingsan, yang dinamakan kalau orang bilang ketemper, Temper kesambet. Itu memang faktanya kan gitu. Kalau mereka pasti kita marah itu. sebenarnya suatu peringatan. Dan dia seperti saya tadi bilang, pasti orang pintar. Iya. Berarti makhluk itu pintar karena bisa menyentuh. Tapi kalau masa nggak lihat nih blorong ya, katanya di bawah ada Saya nggak ada melihat wujud dari bentuk seperti manusia di sana, nggak. Memang ditunjukkan alamnya saja. Terus setelah itu pengalaman di Laut Utara ada lagi Mas? Ya, kalau mungkin malam ini untuk sekali diceritakan, nanti berarti pemirsa ya nanti akan bingung karena berarti harus versi lain. Oh, ini guys jelas ya, nanti aku videoin ya Bisa aja didekatkan. biar lebih dekat. Guys, ya. Ini dulu pengalaman di Laut Utara Selamaran ya Mas. Iya. Jadi versi Laut Utara yang lain masih ada Mas? Ada, tapi berupa hasil karya yang ini sebagai next ya, untuk mungkin biar pengen tahu seperti apa. Saya menceritakan hasil saya itu kan, saya kan dulu kan bekerja di lip salon. Lip salon itu memproduksi bridal house dan potong rambut dan lukisan. Kebetulan saya melukis itu dengan 2 orang pelukis di sana dan 1 tukang bordir dari Jawa Barat. Nah, saya itu sebagai pelukis, saya kan sering melukis kisah-kisah kayak Yuyu Kangkang, terus apa itu, bidadari-bidadari. Terus saya coba untuk melukis tentang cerita Paurekso yang bertapa kalong di Pekalongan. Karena ceritanya dari lukisan saya itu kisah babat Pekalongan. Ya saya gambarkan itu kan Paurekso topo kalong, kakinya kan garantung di pohon, badannya ke bawah, kepalanya menjulur ke bawah. Kemudian pohon itu dililit ular besar, ularnya itu mengarah ke kepala dia. Itu sebagai fiksi saya, hayalan saya. Itu hayalan. Itu bukan seperti yang tadi pengalaman. Ini bukan pengalaman. Yang pengalamannya itu lukisan itu bisa menjadi ular beneran gitu loh. Bisa menjadi ular beneran? Iya, next ya. Jadi kebetulan saya kalau gudang saya itu di kamar tukang bordir itu. Nah, pada waktu malam Jumat, tukang bordir itu teriak-teriak seperti dicekik. Dia tolong-tolong, minta tolong. Katanya ada ular besar, ular besar. Ternyata ular yang di lukisan saya itu turun melilit dia. Itu nggak tahu pengalaman dia, bukan pengalaman saya. Dan akhirnya dia memohon dengan sangat ke saya, tolong keluarkan, jangan ditaruh di kamar itu. Akhirnya kebetulan untuk pameran di Hotel Nirwana dan sudah laku. Kalau pemirsa mungkin ada yang mungkin pembeli ya, kolektor yang ada lukisan itu, itulah lukisan saya. Paurekso bergelantung, dililit ular, terus di sungai itu ada sebut Denai Lanjar yang lagi kalau lucu di alam bebas tapi kipasan. Ternyata itu menggambarkan kisah bahwa dia merasa kepanasan karena dengan adanya pertapa itu. Nah, dia mendatangi lewat sungai gambaran tuh. Dulu belum ada jembatan, jadi sungai itu masih hutan rawa, itu belum ada jembatan anim tuh, belum. Itu versi lain. Oke. Nah, kenapa masa kok nggak lukis sosok beliau nih, Dewi Lanjar? Saya nggak berani. Nggak berani ya? Nggak berani karena memang sudah dapat teguran itu. Oh. Sebenarnya gini, semua yang ada di medsos, itu hayalan masing-masing.
karena mereka di luar jangkauan mungkin ya, mungkin orang luar. Tapi kalau seperti saya kan masih di lingkupnya, jadi saya nggak beraninya kayak karena terlalu dekat, jadi harus kalau menggambarkan ya harus ketemu langsung, benar-benar dilukis, dan itu nggak mudah. Berapa kali masa pernah dimimpiin beliau setelah melukis, pernah? Enggak. Enggak pernah ya? Saya memang tidak ada ditemukan gambar wujud dari yang Beliau. disebutnya Dina Luendar atau Ratansari atau Mbah Kaji. Saya yang dapat cerita-cerita. Jadi saya pengalaman itu secara real, fakta, karena saya melukis. Oke, Masa kan berarti tahu juru kuncinya itu ya Slamaran ya? Ya dulu Mbah Tapi Suntung. Masa barangkali pernah tanya dengan fenomena pesugihan Dewi Lanjar atau dari Latutar ini sebenarnya apa sih Mas Ya itu pesugihan yang sebenarnya gitu? bukan rahasia lagi, dia umum. Mereka kalau orang dari Klego sampai ke Kerapiak itu tahu kalau ada orang yang mau ngepek sugihan dari luar, terus nanti cerita itu akan berkembang ketika dari Kerapiak, oh itu tadi ada dari sini, dari kota ini, dan itu udah misyhur di situ. Ya. Nah kalau orang dari dalam seperti dari wilayah sendiri itu nggak bisa. Nggak bisa sampai Pemalang, ke timurnya Ujung Negoro. Itu rangkuman saya dari banyak pertanyaan ke orang-orang di wilayah Kerapiak. Itu kebanyakan memang orang keturunan yang ngambil di situ. Banyak loh Mas, banyak yang komen tentang Dewi Lanjar ini sebenarnya cewek atau cowok. Jadi ketika ada yang komen ini banyak katanya si Dewi Lanjar ini cowok, yang benar itu mana Mas? Saya memang selama ini mencari tahu fiksi ataupun cerita ataupun sejarah yang dihubungkan dengan sejarah, bahwa ada pangeran yang menikah dengan, entah saya lupa, dengan Dina Luendar, berarti kan perempuan. Kenapa disebut Ayu, kan perempuan, dan itu kan disebut juga Lanjar itu kan rondo. Nah di situ kan berarti perempuan. Itu yang meyakinkan bahwa di situ tuh ratu, bukan raja. Kerajaan, iya. Berarti dampaknya masang lukis dari Latutar ini ternyata sakit gitu ya? Iya. Sakit sampai saya pingsan ngalami gitu. sakit sampai pingsan. Hal itulah yang membuat saya yakin bahwa itu bukan main-main, itu asli. Kalau mau membuktikan silahkan. Jadi intinya gini, kalau mau membuktikan cobalah dihayalkan tempat itu. Kalau meleset pasti ditegur. Tegur ya. Kalau mau melukis ya lukislah alammu. Itu bisikan, jangan lukis alamku. Kecuali kamu mau menjadi bangsa pengikutku. Gitu, Itu ngeri kan? Iya. Ya, kalau saya menyelesaikan pesanan tadi dengan keinginan orang itu, oke, jadi karena saya memang pelukis, jadi saya kasihkan. Tapi besoknya saya sudah dikasih tahu loh, kamu sakit. Kalau setelah sakit apa? Iya. Nggak selamat berarti kamu ikut sana. Dan kisah-kisah itu kan banyak di Kerapiak. Kalau yang katanya ada tukang batik yang ikut ke sana, yang itu mungkin cerita-cerita yang berkembang, yang dari Pemalang naik bis nanti bekerja di Mbah Kaji, batik, ada transaksi dengan orang-orang Buaran. Itu banyak orang yang meyakini dan banyak yang mengaku memang benar. Monggo kalau nanti dengan mau cari narasumber yang tentang perbatikan, ada. Saya bisa mencarikan. Tapi si juru kunci masih hidup nggak Mas? Ya sudah almarhum sejak lama. Sekarang mungkin keturunan yang keberapa saya nggak tahu. Yang jelas Mas Abidin dulu teman saya itu udah putu itu. Mbak Sana itu udah putu, teman SD. Kalau waktu saya, nah kalau ingat waktu Tukul jalan-jalan, itu ada yang meninggal Mas akhirnya. Ada yang mati? Teman saya itu sebagai juru tunjuknya, tapi saya nggak mau menyebutkan ya. Setelah kejadian dia menjadi narasumber, kemudian jadi di skip itu ada jalan-jalan Tukul ke sana sekali pernah. Saya lihat videonya juga, dia membawa pelukis
Oke, oke. pelukis juga kan seperti ini. Dia kan melukisnya kan wanita yang alam sana Iya. kan. Itu khayalan yang mengada-ada. Beda dengan lukisan yang saya skate itu bentuk jembatan ada, sungai ada, belokannya seperti itu, masjid ada, kota ada. Metropolitan itu. Yang seperti itu juga. Berarti ini cukup ya Mas ceritanya Mas ya? Ya, kalau mungkin mau dilanjut nanti versi lain, saya punya kisah yang perjalanan saya mendaki gunung dan ini lebih Iya. menakjubkan. Oke guys, inilah cerita dari Mas Hedi ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah untuk kita semua dan juga pelajaran kita semua. Jadi Mas Hedi ini benar beliau ini pelukis tapi ternyata dapat teguran. Kalau diteruskan mungkin sudah nggak Ketemu, Mas ya. nggak ketemu. Sudah ikut sana ya. Ya, Oke, oke. Pokoknya teman-teman saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan mengundang narasumber yang membawa kisah cerita pengalaman nyata bukan settingan atau karangan. Ini sudah dilukiskan tadi. Ternyata memang ada sebuah masjid dan juga jalan raya Masjid dan jalan juga raya. ada metropolitan. Jadi bukan sekedar mitos ya Mas, memang nyata ada. gitu ya. Oke, kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin sholawat dan istighfar agar kalian ini selalu selamat dunia dan akhirat. Udah nyampe sini saya pamit. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.